Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arisyano Jailani, saya dokter dari Puskesmas Tanjung Medar. Yang pertama-tama kita ucapkan selamat datang kepada para bapak dan ibu kader pada pelatihan kali ini. Pelatihan kali ini bertema tentang deteksi dini pada penyakit diabetes mellitus. Kenapa penyakit diabetes mellitus ini penting? Karena dia bisa menyebabkan beberapa komplikasi yang cukup parah, yaitu salah satunya stroke, penyakit jantung, atau penyakit ginjal. Maka perlu deteksi secara cepat untuk menghilangkan penyakit-penyakit tersebut di kemudian hari. Kita langsung saja ke materinya. Apa sih yang dikatakan diabetes mellitus itu sendiri? Diabetes mellitus itu adalah peningkatan kadar gula dalam darah seseorang yang biasanya ditandai dengan ada trias 3 gejala klasik dan gejala penyerta lainnya. Yang pertama, dia sering merasa lapar. Yang kedua, sering merasa haus dan sering kencing, dan juga biasanya disertai dengan penurunan berat badan, bisul, penglihatan yang terganggu. Kalau pada perempuan bisa menyebabkan keputihan, kalau pada pria yang parah bisa menyebabkan hipotensi. Dan apabila bapak dan ibu mendapatkan gejala tersebut pada masyarakat, ada baiknya bapak melakukan pengecekan gula darah. Maka pada kesempatan kali ini juga kita akan mengajarkan bagaimana cara melakukan pengecekan gula darah yang baik dan benar. Yang pertama, kita siapkan alat-alatnya terlebih dahulu. Yang pertama, tangan kita harus selalu dalam keadaan bersih apabila untuk melakukan pengecekan. Lalu kita siapkan glukometer, chipnya, tusukannya, atau pinset, atau lancet, atau swab alkohol. Caranya adalah kita masukkan terlebih dahulu chipnya. Jangan lupa, yang paling penting adalah tangan kita selalu dalam keadaan bersih. Yang kedua, siapkan alkohol dan siapkan lancetnya. Kita minta tangan yang tidak dominan kepada pasien. Lalu kita bersihkan dengan alkohol sekali. Kita tunggu sampai kering, lalu kita tusukkan jarum kepada tangan tersebut. Apabila darah sudah keluar, kita swab lagi darah yang pertama. Lalu tunggu darah keluar terlebih dahulu, dan kita siapkan memasukkan alatnya. Oke, sudah. Biarkan alat itu bekerja dan jangan lupa menutup kembali luka yang telah kita buat. Kapan kita mengatakan dia mengidap gula darah atau perlu rujukan adalah apabila dia, yang pertama ada dua, gula darah sewaktu dan gula darah puasa. Gula darah puasa ini kita harus wajib hukumnya puasa selama 8 jam. Dan gula darah sewaktu dikatakan tinggi apabila di atas 200, dan gula darah puasa dikatakan tinggi apabila di atas 126. Nah, jadi apabila nanti Bapak menemukan tadi gejala yang tadi kita sebutkan, sering kencing, sering merasa lapar, sering haus, dan gejala lainnya, disertai dengan peningkatan kadar gula darah di atas 200 pada gula darah sewaktu dan di atas 226 pada gula darah puasa, sebaiknya kita rujuk ke puskesmas terdekat. Mungkin pada itu saja yang akan saya sampaikan pada pelatihan kali ini. Harapannya nanti Bapak dan Ibu bisa mengecek masyarakat untuk mengurangi resiko penyakit-penyakit di kemudian harinya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Saripet ini. Saya mungkin di sini ya Bu ya akan sedikit menjelaskan tentang pengukuran tinggi badan yang baik dan benar. Yang pertama yang kita lakukan yaitu pemasangan dulu tinggi badan harus berada di tembok yang lurus. Kemudian yang kedua, kita hitung dulu ini harus dari 0 sampai ke sini dari 0 ini dari atas, jadi ini harus dari sini ya, ini dari 0. Kemudian di situ baru kita menghitung. Ibu boleh nggak contohnya? Ya, dibuka sepatunya. Oke, Ibu buka ya, dibuka sepatunya. Nah, dibuka sepatunya. Hitung. Ini harus lurus sejajar. Ibu berarti 160 cm. Ini harus sejajar. Badan, kaki harus berangkat ke
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan ibu-ibu kader semua, nama Ina Malena Sanusi sebagai tim dari Puskesmas Tanjung Medar. Saya akan memberikan sedikit materi pembelajaran tentang edukasi istirahat yang cukup. Nah, ibu-ibu kader semua, apakah ada yang pernah tahu tentang teknik edukasi yang baik dan benar? Nah, yang pertama, kita mengucapkan salam dan menyapa pasien dengan ramah. Yang kedua, kita menggunakan bahasa yang baik, benar, dan mudah dimengerti oleh pasien. Yang ketiga, kita menentukan media apa yang akan kita gunakan, misalkan media leaflet, poster, atau lembar balik. Nah, yang keempat, kita mulai menentukan edukasi atau bahan apa yang akan kita berikan sesuai dengan permasalahan pasien. Permasalahan kali ini tentang edukasi istirahat yang cukup. Istirahat yang cukup itu harus memenuhi syarat kuantitas dan kualitas. Syarat kuantitas yaitu minimal setiap malam kita harus tidur sampai 7 jam. Dari syarat kualitas yaitu yang pertama, kita tidak mudah sering terbangun pada waktu kita tertidur. Nah, yang keduanya, pada waktu bangun kita di pagi hari dalam keadaan segar. Nah, yang ketiganya, dapat mudah tidur setelah 30 menit kita berbaring tidur. Nah, ibu-ibu setelah memberikan penjelasan tentang istirahat yang cukup tersebut, lalu ibu juga menjelaskan tentang manfaat dari istirahat yang cukup. Nah, yang pertama apa? Yang pertama, agar mood kembali ke semula. Nah, yang kedua, menurunkan obesitas juga. Yang ketiga, meningkatkan konsentrasi sehingga kita bisa beraktivitas. Nah, yang keempat, menjaga tekanan darah tinggi. Nah, ibu-ibu baik, apakah ibu-ibu sudah dapat dimengerti tentang materi pembelajaran edukasi istirahat yang cukup tersebut? Apabila sudah dan tidak ada yang mau ditanyakan, dari saya dicukupkan sekian. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.